Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Putri Pratani dengan NPM 2017 01500220. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami bakat dan minat. Bakat dan minat. Oke, kalau nggak tahu, kakak jelaskan. Oke, di sini kakak akan jelaskan tentang bakat dan minat ya. Pengertian bakat dan minat itu bakat adalah kemampuan dasar seorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun hasilnya justru lebih jelas. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, di sini juga ada jenis-jenis bakat. Itu ada dua, bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum itu merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki. Kalau yang bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Itu misalnya itu ada bakat seni, pemimpinan, penceramahan, atau olahraga. Pengertian minat. Minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminati. Nah, di sini juga ada dua jenis minat. Yang pertama itu minat vokasional sama minat avokasional. Minat vokasional itu merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Minat profesional itu minat keilmuan, ke seni, dan kesejahteraan sosial. Terus ada faktor yang mendukung untuk mengembangkan bakat dan minat. Yang satu itu ada faktor intern, itu ada dua, faktor bawaan atau genetik. Kedua itu faktor kepribadian. Terus ada faktor ekstern, itu ada faktor lingkungan. Yang faktor intern itu ada dua, faktor bawaan. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun non-fisik. Yang kedua itu faktor kepribadian, di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri sendiri, pada diri dan emosi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Faktor ekstern itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas ada lingkungan sekolah, keluarga, lingkungan sosial. Nah, di sini juga ada lingkungan keluarga. Itu lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan
memperoleh pengalaman. Lingkungan sekolah itu suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan sosial suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Nah, di sini juga ada cara bentar. Cara mengembangkan bakat dan minat itu ada 4. Perlu keberanian, perlu didukung latihan, perlu didukung lingkungan. Yang terakhir itu perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Nah, di sini juga ada kesesuaian antara bakat dan minat. Bakat adalah suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya bila berkesempatan untuk dikembangkan. Nah, di sini ada yang sudah mengerti tentang bakat dan minat. Udah langsung aja. Di mananya? Itu yang itu. Nah, di sini juga yang Ajeng kan nanya tentang perlu memahami hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya itu. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai dari memikirkan jalan keluarnya. Sudah jelas belum, Jeng? Sama-sama. Udah yang lainnya. Yang lainnya ada lagi yang kurang jelas. Nah, ini.
sudah kakak tutup ya. Terima kasih atas penjelasan dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.